Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Haning Putri dari Prodi Manajemen. Akan menyampaikan materi tentang komunikasi antar pribadi. Dan di slide pertama ada pengertian komunikasi antar pribadi. Pengertian komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang melibatkan hanya dua orang secara tatap muka, baik secara verbal maupun non-verbal. Contohnya dua orang sahabat dekat, seorang guru dan seorang murid, dan lain sebagainya. Dan di slide berikutnya ada pengertian menurut para ahli. Nah, yang pertama, menurut Joseph De Vito dalam buku The Interpersonal Communication Book, De Vito tahun 1989. Komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Yang kedua, ada Everett M. Roger. Komunikasi pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka antara beberapa orang pribadi. Dan di slide ketiga ini terdapat ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Nah, yang pertama, pesan yang disampaikan memiliki arus dua arah. Yang kedua, konteks memiliki tujuan dua arah. Kemudian, tingkat umpan balik berkomunikasi tinggi. Kemampuan dalam individu dalam mengatasi selektivitas tinggi. Kemudian yang kelima, kecepatan dalam menjangkau masyarakat sedikit lambat. Nah, yang terakhir, efek yang ditimbulkan yaitu timbulnya perubahan sikap. Oke, selanjutnya di slide keempat ini ada sifat komunikasi antar pribadi. Nah, sifat komunikasi antar pribadi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Nah, komunikasi verbal ini lebih mudah disampaikan karena pesan yang disampaikan lebih mudah dimengerti. Contoh dari komunikasi verbal ini yaitu dua orang yang berbicara secara langsung, kemudian menggunakan media telepon, surat, gambar, dan lukisan. Nah, dan yang kedua ada komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan isyarat tubuh dan ekspresi wajah. Contohnya dari komunikasi nonverbal ini gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, dan tindakan. Dan selanjutnya di slide kelima ini ada tujuan komunikasi antar pribadi. Nah, di komunikasi antar pribadi ini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, menyampaikan informasi. Nah, tujuan utama komunikasi ialah menyampaikan informasi. Lalu di dalam komunikasi antar pribadi ditekankan kembali mengenai penyampaian informasi yang memiliki sifat intim dan mendekati komunikasi yang efektif. Nah, yang kedua, menumbuhkan simpati. Dalam berbagai informasi, ada kalanya terselip beberapa pesan yang merupakan pengalaman pribadi. Nah, baik dalam bentuknya pengalaman menyenangkan ataupun menyedihkan. Nah, dari sana tertimbul rasa simpati yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada menumbuhkan motivasi. Nah, tidak jarang pula dari informasi yang dibagikan menimbulkan motivasi tersendiri. Apabila pesan tersebut berisi kisah-kisah inspiratif yang mampu mengunggah kepribadian diri. Oke, selanjutnya di slide terakhir ini ada manfaat mempelajari komunikasi antar pribadi. Nah, yang pertama, komunikasi antar pribadi menjadikan kita lebih mengenal diri sendiri dan terbuka pada orang lain, serta mengetahui cara menanggapi dan memprediksi sikap dan tindakan orang lain pada kita. Dan yang kedua, ada membuat kita lebih
mengetahui dan mengenal lingkungan, kejadian sekitar, juga orang lain. Nah, yang terakhir, yang ketiga, Anda mengajarkan kita untuk lebih menghargai dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain guna meningkatkan rasa positif dalam diri dan meniadakan rasa kesepian, ketegangan, dan stres. Dan itu tadi adalah materi tentang komunikasi antar pribadi yang telah saya sampaikan. Dan bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.